Kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita, ya, di mana pada kajian kali ini masih membahas mengenai tentang sunnah yang bersifat qauliyah dan sifat fi'liyah, baik yang bersifat ucapan maupun yang bersifat perilaku, ya, dan itu sudah kita lewati dan sudah kita tuntaskan dengan izin Allah. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah membahas tentang virus-virus dalam ibadah sholat. Jadi artinya larangan-larangan yang berkaitan dengan ibadah sholat. Ini larangan ini terbagi menjadi dua. Ada larangan yang bersifat mubtilat, pembatal, dan ada larangan yang bersifat makruhat, yang bersifat kemakruhan. Nah, poin pertama yang kita pelajari pada pagi hari ini insyaallah yang bersifat larangan yang bersifat makruhat, yaitu sesuatu yang jika dilakukan tidak membatalkan ibadah sholat, tetapi akan menghancurkan kualitas dari ibadah sholatnya. Artinya bahasa kasarnya begini, memang sholatnya tidak batal, tapi pahalanya berkurang. Kalau dalam dunia nyata Bapak bekerja, memang Bapak nggak dipecat, tapi gajinya cuma dikasih setengah, gitu ya. Nah, ini yang seperti ini tentu sesuatu yang juga kita tidak berharap, ya, begitu. Nah, untuk itu berikut penjelasannya, hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala ibadah sholat kita. Ada beberapa nanti yang familiar di telinga kita, Pak. Ada mungkin beberapa yang tidak familiar di telinga kita. Untuk yang familiar, ada beberapa poin, yang tidak familiar beberapa poin. Nah, yang pertama gerakan ikhtisar. Ini termasuk yang mungkin tidak familiar. Apa ikhtisar itu? Wad'ul yadi 'alal khasar fis shalah. Meletakkan tangan di bagian pinggul pada saat sedang sholat. Apa itu? Berkecak pinggang. Allahu Akbar. Ya. Ini termasuk yang tidak familiar. Tapi faktanya Nabi sebutkan itu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim lagi, ya. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan dari Abi Hurairah, naha anil khasar fis shalah. Nabi melarang gerakan khasar di dalam salat. Nah, kata Bunda Aisyah, ya, kata Bunda Aisyah, innal yahud taf'aluhu, ini merupakan gerakannya Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam As-Sanadi berkata, wa hadha hayatu sulbi fis shalah. Ini adalah gerakan salib di dalam salat. Ya. Coba Bapak berdiri, tangannya berkecak pinggang, mirip salib. Nah, di dalam Islam memang ini bukan sebuah penghinaan, apalagi narasi kebencian, bukan. Memang kita di dalam Islam tidak boleh memiliki hal-hal yang menyerupai salib. Sebagaimana diceritakan oleh Bunda Aisyah, wa ma ra'an nabi shaliba illa naqabah. Tidaklah Nabi melihat salib kecuali Nabi akan mencabutnya. Dan di rumah itu Bapak perhatikan, jangan sampai ada beberapa poin yang menyerupai salib. Biasanya di mana, Pak? Jemuran baju. Iya, jemuran baju biasa begini kan. Nah, itu seperti itu. Nah, apa kemudian nggak boleh pakai jemuran baju, ya? Ya boleh, cuma maksudnya tinggal nambahi pelang begini, Pak. Jadi kayak panah ke langit, ya, tulisin di bawahnya iling, iling, ingat sama yang di atas, malah jadi kalimat zikir, ya. Nah, seperti itu. Atau bentuk apapun lah di rumah itu ada gambar-gambar yang menyerupai salib. Dan ini yang seperti ini sekali lagi bukan narasi kebencian, ya. Ini justru bagian dari cara Islam menghormati agama yang berbeda, begitu. Makanya hubungan kita kepada non-muslim yang berkaitan dengan ibadat dan muamalat itu harus dibedakan. Karena kadang-kadang memang sedikit agak membingungkan.
Di satu sisi Islam itu agama yang sangat toleransi, tapi di satu sisi Islam itu agama yang eksklusif gitu. Sebenarnya gimana sih tak kok kayak gak konsisten gitu? Maka saya menjawab, tergantung posisimu ngomong di mana. Kalau ngomongnya bab muamalat, konsepnya la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Jadi kalau muamalat santai aja. Misalnya bapak punya tetangga Kristen, ya, ngadain syukuran karena pindahan rumah, nggak apa-apa, itu muamalat. Tapi kalau dalam kaitan ibadat, tetangga ngadain kebaktian, Natalan, kita nggak boleh. Yang begitu kita nggak boleh. Berarti konsepnya bukan la ikraha fiddin, tapi lakum dinukum waliyadin. Jadi harus dibedakan. Jangan sampai toleransi itu membencongisasi akidah kita sendiri. Ya, sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu cara elegan yang diajarkan Islam untuk menghormati agama orang lain. Karena agama itu privacy, Pak. Ya, sekarang gini aja, gini. Bapak-bapak yang berbahagia, misal contoh, tetangga kita itu lagi ada masalah keluarga, dan bapak lagi duduk di rumahnya, bapak lagi ngobrol sama tetangga, tiba-tiba istrinya berkelahi dengan suaminya. Cara yang elegan untuk menghormati itu bapak izin keluar atau bapak tetap duduk di situ? Lama-lama saya yang keluar ini, Pak, ya. Jadi saya ulangi, ini kan bicara tentang konsep privasi, ya. Ketika Ustadz lagi duduk di rumah tetangga, tiba-tiba tetangga Ustadz tadi kelahi sama istrinya. Cara yang elegan untuk menghormati privasi mereka, saya tetap duduk di situ atau keluar? Keluar. Begitu pula apabila tetangga kemudian berbeda agama, ketika dia punya hajatan, kita datang nggak apa-apa karena itu muamalat. Tapi ketika sudah mulai berdoa dengan pendetanya, cara elegan untuk menghargai itu ya bapak nyingkir, jangan di situ. Itu area privasi mereka. Seperti itu gambarannya, ya. Jadi teman-teman, termasuk salib ini area privasi yang nggak boleh diganggu. Maka kita hargai dengan cara kita nggak boleh punya salib di rumah. Ya, menghargai agama orang lain pasang salib di rumah. Sekarang gimana bapak menghargai tetangga dengan cara memasang foto istri tetangga di kamar bapak gitu? Gimana rasanya? Iya, Pak. Logikanya kan begitu, ya. Susah ngomong ngajak logika dengan orang ngantuk ini, susah, ya. Baik. Itu tadi poin pertama. Jadi nggak boleh gerakan berkecak pinggang. Yang kedua, raful basar ila sama. Mendangakkan pandangan ke atas langit, Pak. Ini begini salat ini. Makruh. Hadisnya juga cukup keras, ya. Layan tahiyana aqwamun an raf'i absarihim inda du'a'i fi shalah. Hendaklah mereka memberhentikan kebiasaan mereka yang suka dangak-dangak di dalam salat ila sama, menghadap ke arah langit, aw la takhtufanna absarahum, atau Allah akan membutakan mata mereka. Ini sholat itu nggak boleh dangak, makruh. Ya, biasanya orang sholat di lapangan itu dangak, seakan-akan dia menghadap Allah. Ternyata yang begitu itu hukumnya justru makruh, hadirin, ya. Kemudian berikutnya lagi yang ketiga, an-nazar ila ma yusghilus shalah, memandang pada apapun yang menghilangkan konsentrasi salat, ya, dalam bentuk apapun, termasuk banyaknya gambar-gambar dan lukisan-lukisan tertentu. Ini mohon maaf, Pak, ya, kalau kita pelajari, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyaknya gambar-gambar, lukisan-lukisan tertentu
Itu sama kayak tadi, menghilangkan daripada konsentrasi sholat. Makanya di dalam Islam itu ada kemakruhan mengukir-ngukir masjid berlebihan ya. Sebagaimana sabda Nabi, ya, wa ma umirtu bi tasydidil masajid. Dan aku tidak pernah diperintahkan untuk mengukir-ngukir masjid. La tahzukhrafannaha kama zakhrafatil yahudi wan nasara. Ayo ukir masjidmu. Lama-lama kamu kayak orang Yahudi yang mengukir kuilnya, dan lama-lama kamu kayak orang Nasrani yang mengukir gerejanya. Jadi yang wajar-wajar, kalaupun ada ukirannya sebatas ukiran-ukiran yang standar. Makanya masjid kita alhamdulillah polos-polos aja ya. Kenapa polos? Dua alasannya. Yang pertama menjalankan sunnah Nabi, dan yang kedua karena memang tidak ada dana Pak ya. Mengukir itu mahal ya Pak. Bapak pikir kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, itu bayar memandang pada apapun yang menghilangkan salat, termasuk gambar ya. Gambar sama. Makanya sajadah ambal itu yang bagus memang yang polos-polos saja. Dulu kan sejadah itu, ambal masjid itu dulu pasti ada gambar-gambar masjid, gambar-gambar Ka'bah. Itu menghilangkan konsentrasi sholat. Saya melihat gambar tapi saya khusyuk aja. Berarti Bapak lebih hebat dari Nabi itu. Nabi saja Pak, ketika beliau melihat ada gambar, kata Nabi, syaghalatni a'lamu hadi, sungguh gambar-gambar ini menghilangkan konsentrasi sholatku. Itu Nabi yang ngomong, gambar ini menghilangkan konsentrasi sholat. Jadi kalau Bapak ngeliat gambar Bapak konsentrasi, berarti Bapak lebih hebat dari Nabi ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, nggak boleh ada gambar apapun ya. Ini ambal kita udah lumayan bagus. Jadi kalau ke depan beli lagi, cari yang betul-betul polos Pak. Karena yang kayak gini pun nih, kalau orang lagi sholat kadang iseng dihitungin jumlahnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya orang sholat, setan menggoda ya. Nanti ke depan kalau beli, misalnya mau beli lagi, cari yang betul-betul polos. Dan sekarang memang malah zamannya ngetrennya yang polos sekarang Pak. Polos tebel itu kayak ambal di Masjidil Haram itu. Kita dudukin tuh pantat rasa tergigit Pak, begitu. Sama dengan duduk di BDS tadi juga rasa pantat tergigit, gigit semut maksudnya Pak ya. Ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya menoleh dalam sholat dengan tanpa adanya hajat ya. Jadi ternyata bapak-bapak, menoleh itu tidak membatalkan sholat ya. Enggak. Sekali lagi saya ulangi, menoleh tidak membatalkan daripada ibadah sholat. Bapak-bapak yang berbahagia, tapi makruh. Itu pun kalau tanpa hajat. Sebagaimana sabda Nabi ketika ditanya oleh istri tercinta beliau, Bunda Aisyah, apa hukum menoleh di dalam sholat ya Rasulullah? Kata Nabi, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Ini adalah korupsi yang dilakukan oleh syaitan min sholatil abdi, dari sholat seorang hamba. Jadi kalau Bapak sholat, Bapak noleh, itu pahala Bapak ada yang diambil sama setan. Begitu. Itu pun kalau tanpa hajat. Kalau dengan hajat gak apa-apa. Seperti waktu Nabi sudah sakit, Nabi gak mampu memimpin sholat, Nabi suruh Abu Bakar, muru Abu Bakar liyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat bersama manusia, maksudnya jadi imam. Nah di situ ketika itu Sayyiduna Abu Bakar mengimami orang, dan di tengah-tengah sholat, emang keren Nabi ini ya. Sudah ibadah itu udah mendarah daging dalam diri beliau. Akhirnya beliau keluar di tengah-tengah sholat itu Pak, buka pintu.
Dan rumah Nabi kan satu tembok ya, dengan jadi ibaratnya sebelah situ pintunya. Kemudian orang-orang memberi isyarat kepada Abu Bakar, subhanallah, maksudnya ngasih tahu ada Nabi. Dan Abu Bakar juga ngerasa, aku tidak ada salah kok di subhanallahin. Menolehlah beliau ke belakang begini. Sama Nabi diberi isyarat. Maksudnya apa? Lanjutkan. Sama dengan bapak gitu ya. Malam-malam istrinya lagi sholat, deh, aku mau ngopi di warung janda sebelah rumah. Apa ini? Kutapak memang mulut baru rasa. Itu satu gerakan beda arti itu, Pak. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, menoleh dengan adanya hajat, hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada hajat, maka hukumnya adalah makruh, alias tidak diperbolehkan. Ya. Ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat-sahabatku, dan tentu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita bersama ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya lagi adalah tasbikul asabi, merajut jari jemari. Bahkan ini kemakruhannya bukan hanya di dalam sholat, bahkan di luar sholat, selama ada di dalam masjid. Ternyata nggak boleh jarinya begini. Namanya merajut jari jemari. Ini makruh selama di dalam masjid. Langsung terlepas memang tangannya sudah. Sering kita begini, Pak. Kadang-kadang begini juga. Kadang-kadang begini. Atau kadang-kadang begini juga. Ya, ternyata gerakan merajut jari jemari ini selama di dalam masjid makruh, tidak diperkenankan. Kenapa Pak Ustaz? Ya memang Nabi memakruhkannya. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadrakul Hakim, kata Nabi, idza tawaddaa ahadukum fi baitihi, jika kamu berwudu di rumahnya, ya, berangkat masjid, wudu di rumah, tsumma atal masjid, kemudian mendatangi masjid, kana fi sholatin, seakan-akan dia berada dalam kondisi sholat. Jadi kayak bapak ini tadi berwudu, datang ke masjid, duduk di masjid dari jam 5, ini udah hampir jam 6, 1 jam bapak di masjid. Bapak dihitung seperti orang yang sholat sunnah di dalam masjid. Bayangin ya, itu luar biasa ini. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merajut jari jemari di dalam masjid hukumnya makruh. Kenapa? Karena waktu Nabi bilang begini, barang siapa berwudu di rumahnya kemudian mendatangi masjid dan dia duduk di situ, maka dia dianggap sholat sunnah sampai dia pulang. Fala yakul hakadha, kata Nabi, selama tangannya tidak begini. Tashabbaka baina asabihi, dan Nabi mencontohkan merajutkan jari jemari. Ternyata hukumnya makruh, tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya at-tasawuf fi shalah, menguap di dalam salat. Salat sambil menguap, itu hukumnya makruh. Kalau nggak boleh dangak ke langit, oke lah saya tahan. Nggak boleh merajut jari, oke lah saya tahan. Nah kalau nggak boleh nguap itu piye tuh? Ini kan bawaan alam, Pak. Ternyata yang dilarang itu bukan menguapnya, tapi membiarkan mulutnya menganga seperti kuda nil. Ya, yang disampaikan Nabi, at-tasa'ub minasyaitan, bahwa menguap itu
adalah pekerjaannya setan. Yang saya ulangi lagi, menguap itu adalah perbuatan daripada pekerjaan setan. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli hal. Kemudian berikutnya lagi adalah al-busuf jihatul kiblat, meludah ke arah kiblat. Lagi sholat gini, makruh. Atau meludah ke sebelah kanan, nggak boleh. Meludah itu ke sebelah kiri. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Sesungguhnya jika salah satu di antara kalian melakukan salat, maka sesungguhnya Allah berada tepat di hadapan wajahmu. Ya. Fala yabsuqanna qibala wajhihi, maka janganlah kamu meludah ke arah depan, wala an yaminihi, dan jangan juga meludah ke arah kanan. Bahkan ini baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ya. Nggak boleh meludah ke kanan atau ke depan. Meludah itu ke kiri. Baik di masjid maupun di luar masjid, ke kiri. Baik di toilet maupun di luar toilet, ke kiri. Kecuali supir. Jangan berani-berani meludah ke kiri, karena pasti akan ditampari penumpang. Coba Bapak nge-grab, supir grabnya ngeludah ke kiri. Apa ini? Tenang Pak, ini menjalankan sunnah baginda Rasulullah. Ya, sunnah gundul mus itu. Ya teman-teman yang berbagi. Kemudian berikutnya taghmidul ainain, memejamkan pandangan. Nah Pak Ustadz, entar dulu tadi. Lama-lama bingung juga aku melihat Ustadz ini. Perasaan semuanya dari tadi itu kayaknya Ustadz bilang makro semua. Ya, semuanya kayaknya makro, pejem makro, dangak makro, mulai kanan kiri makro, madep ke depan makro. Terus gimana maunya Ustadz? Nah gini, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah yang dirahmati Allah, yang benar sholat itu memang bukan menghadap kemana-mana Pak. Sholat itu menghadap ke tempat sujud. Makanya tadi kenapa ambal itu dibuat polos, supaya ketika sholat kita konsentrasi, supaya ketika sholat ya kita bisa konsentrasi. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan memejamkan pandangannya, itu ternyata makruh Pak, tapi menghadap ke tempat sujud. Kemudian berikutnya tamati fi shalah, memolor-molorkan gerakan sholat. Nah itu ternyata makruh juga. Jadi mempercepat gerakan sholat makruh, tapi kalau terlalu molor juga nggak bagus. Ya, seperti contohnya gimana? Ada imam panjang bacaan. Nah, jujur Pak, Bapak sebagai makmum khusyuk nggak kira-kira? Nah, kalau bagus masih lumayan. Kadang bacaannya ngawur juga itu. Iya, ada Masya Allah. Bacaannya pelan. Udah tahu terawih 23 rakaat kan lama ya bacaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang di belakang gini mati memang itu sudah. Ar-Rahmanir Rahim. Sampai kapan? Waladdallin. Makmumnya udah nggak tahan. Amin. Emosi jiwa dia. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia,
gitu ya, itu namanya memolorkan gerakan salat, makruh. Kecuali kalau dia sudah mendapatkan izin dari para makmumnya, ada gambaran gitu. Jadi dia memang mendapatkan izin dari makmumnya. Seperti contoh yang sudah menjadi kebiasaan ya, sebut aja misalnya teman-teman yang berbahagia di Masjidil Haram, itu orang udah tahu, datang sana udah paham bahwa memang sholatnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu ternyata teman-teman yang berbahagia. Sudah jadi kebiasaan di Masjidil Haram tiap malam memang 1 juz lebih. Orang udah ikhlas, apalagi imam-imamnya kan bacaannya Bapak tahu sendiri lah, ngeri kan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada orang marah Pak, malah yang ada orang nangis. Itu yang sudah itu kalau udah baca Masya Allah nangis semuanya ya, sampai ada kai orang Banjar tuh nangis juga. Kai paham kai? Kada cuy, aku ada paham juga Pak. Kenapa biar menangis? Umai lawas benar aja. Ternyata kakinya itu bergetar Pak ya, seperti itu. Kirain paham kai ya. Baik teman-teman, terus sebagai gambaran aja ya, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Tafadhol teman-teman, sebelum kami tutup seperti biasa kita akan open untuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman.